Nabi Muhammad diberi warning, diberi oleh Allah peringatan. Bayangkan, Nabi yang tidak akan salah tapi diberi peringatan. Bagaimana kita tidak mengambil peringatan itu? Wahdharhum, awas ya, awas engkau hei penerus Nabi Muhammad. Begitu juga karena Nabi Muhammad yang diberi rambu-rambu peringatan. Hei Muhammad, awas, berhati-hatilah engkau, ayaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Awas, hati-hati kamu dari mereka yang akan menjerumus, yaftinuka, membuat fitnah kepadamu lalu kamu kepleset, terjerumus, sesat. Dan mereka selalu berusaha untuk itu, maka kamu waspada. Dan mereka berusaha dengan bermacam-macam cara, termasuk ulama. Nabi Muhammad sebagai penerus pun harus waspada, karena Nabi saja disuruh waspada, bagaimana kita tidak? Apakah kita lebih bagus dari Nabi? Tentu tidak. Maka di saat Nabi disuruh waspada, maka kita pun harus lebih waspada. Jadi ingat, mereka akan membuat fitnah, mereka akan menyesatkan dengan bermacam-macam cara. Mereka akan bergaul dengan orang-orang yang katanya muslim, akan tapi dipengaruhi sehingga muslim-muslim lemah iman, munafik. Sehingga apa? Mereka akan berbicara dengan lesan Islam, akan tapi ternyata fitnahnya diberikan, dihembuskan, dibisikkan oleh orang-orang di luar Islam, kafir. Sehingga muncul orang munafik yang punya fatwa aneh, petuah-petuah aneh. Lah itulah fitnah. Dia sudah diperingatkan oleh Allah. Makanya hei ulama, awas, hati-hati. Ada orang-orang yang mengaku dirinya adalah muslim, akan tapi mereka lebih dekat dengan orang di luar Islam, mendengar bisikan mereka, sehingga apa? Seolah-olah mereka lebih hebat daripada ulama-ulama yang sesungguhnya, merubah hukum dan sebagainya. Tafsir ayat Al-Quran pun dirubah. Itu fitnah. Awas, wahdar, awas wahai Muhammad, hati-hati. Ayaftinuk, karena fitnah, tipu daya, penyesatan, ambadi ma anzalallahu ilaika, sesuatu yang bertentangan, yang berbeda dengan apa yang Allah turunkan kepadamu. Nah, muncul, dikemas, labelnya label halal, ibaratnya begitu, labelnya label Islam, diucapkan oleh lembaga yang katanya Islam, bahkan mungkin organisasi masyarakat Islam mungkin, atau apa. Tapi awas, di situ ada fitnah. Sebab ukurannya bukan seorang muslim, bukan organi muslim, akan tapi ukurannya adalah hukum Allah. Ini fitnah, ini namanya susupan. Kalau racun itu nggak ada disajikan langsung, nih lo racun buat kamu, nggak ada yang makan. Akan tapi yang namanya racun disusupkan. Kalau nyusupkan nggak, ya paling enak adalah masuk rumah tangganya seseorang melalui tukang masaknya atau apanya, begitu kasih racun, beres nanti. Nabi juga diracun sama orang Yahudi, racun fisik masuk ke perut Nabi, racun secara, cuma Nabi tidak bisa diracun pikirannya, Nabi tidak bisa racun jiwanya. Tapi itu isyarat bahasanya musuh-musuh Allah akan selalu ingin menyusupkan racun. Itulah fitnah. Nabi kan wafat dalam keadaan masih merasakan di tenggorokannya sakitnya racun yang pernah diberikan oleh perempuan Yahudi yang memberikan hadiah daging itu. Nah, cuman Nabi pikirannya ada masih diracuni, karena Nabi maksum, terjaga secara rohaniat dan wahyu. Tapi kita umat ulama bisa diracuni secara pemikiran. Lah, cara meracuni itu disusupkan. Kan kita harus waspada, berpegang kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka di sini yang perlu benar-benar diperhatikan bahwasanya Nabi SAW diberi peringatan, wahdharhum, wahdar, hati-hati kepada mereka. Mereka akan membuat fitnah, menyusupkan pemikiran-pemikiran melalui lembaga-lembaga Islam. Dan waspadalah saat ini, mereka gencar, karena mereka sudah tahu kalau ngajak perang langsung enggak, mereka kalah pasti. Mereka kalah. Dari masa ke masa sudah dibuktikan, biarpun kaum muslimin tidak banyak senjata, akan tapi kenyataannya, masih ingat Belanda itu tinggal di negeri kita 350 tahun dengan kesenjataan yang canggih, kemana mereka sekarang? Jepang pun demikian juga, dengan kecanggihannya pun ternyata diberi pertolongan kita oleh Allah karena ketulusan para pejuang-pejuang itu. Nah, mereka dengan cara merusak pemikiran sehingga mereka akan menjadi penonton bahwasanya kaum muslimin sendiri ternyata ribut dengan kaum muslimin. Termasuk permasalahan yang selama ini kita
kita rasakan ya tentang keributan-keributan, lihat, termasuk masalah memilih calon pemimpin dan sebagainya. Memang kami sangat menghimbau agar kita tidak banyak mencaci, apakah itu orang di luar Islam atau di dalam Islam, yang kita tidak diajarkan untuk mencaci maki kok, karena caci maki adalah bukan sesuatu yang indah. Akan tapi yang perlu adalah bagaimana memahamkan kepada semua orang. Sebab kadang kecacian itu menjadikan sesuatu itu, apalagi kita ini kalah di dalam dunia informasi. Dunia informasi kita kalah, media kalah, sehingga yang hitam pun bisa dikemas menjadi abu-abu lah, nggak hitam-hitam bener. Kadang dikasih mengkilat jadi kayak putih, sehingga tidak tahu kalau ditanya warnanya apa, putih. Padahal putihnya bukan dia, karena dia di tempat sesuatu yang putih sehingga dia ikut kayak putih, padahal dia hitam kelem. Orang tertipu. Nah ini mereka, lah kita ini tentang apa yang selama ini masalah yang kita rasakan. Bagaimana mestinya umat ini ya, memang kita tidak diajari mencaci, tidak mudah mencaci hendaknya, sebab caci maki mengundang cacian. Kita melihat di Facebook, di ini semua mencaci maki para ulama, nangis kita dengar. Termasuk diantaranya pun yang kami sayangkan, kami tidak bangga kok jika ada orang menyanjung kami lalu membandingkan dengan ulama lain, lalu mencaci ulama lain yang sama akidahnya kok. Ada ulama yang dengan ketegasannya lalu dia menyanjung, oh Buya lembut tidak seperti ulama ini. Enggak, saya tidak mengajari lidah busuk semacam itu kok. Sebaiknya kita jaga lidah kita untuk tidak mencaci. Dan sekarang itu model caci maki sudah biasa, dan itu tidak menyuburkan cinta dan hati yang baik. Akan tapi yang perlu adalah bagaimana para ulama sekarang gerak semarak dengan kelembutan, keindahan, meyakinkan bahwasanya pemimpinmu yang sesungguhnya adalah orang yang harus kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis pun kalau konsentrasi ya konsentrasi tentang, tanpa harus menyebut si fulan itu mungkin lebih menarik, karena banyak di antara orang yang sudah terlalu gandrung karena tertipu oleh media. Karena sudah terlalu gandrung, tertipu oleh media, apalagi sudah dibelikan sepeda motor misalnya, ustadz sekalipun bisa ke bawah, apalagi pondoknya dibangun. Lihat, di saat kita mencaci orang tersebut kita jadi musuh. Akan tapi kita perlu gerakan yang hebat lagi, bahwasanya memahamkan bahwasanya kalau engkau ingin memilih pemimpin, ketahuilah pemimpin yang kau pilih adalah pemimpin yang kenal Allah. Mungkin dia berkata, tapi dia baik kok biarpun tidak kenal Allah, bukan muslim. Nah, kita doakan saja dong, karena dia baik, semoga dengan kebaikannya dapat hidayah. Jadi nanti kalau kamu di tempat pemilihan suara, kamu ingat kebaikan dia, sambil nyoblos, ya Allah semoga dia dapat hidayah, yang kau coblos seorang muslim, selesai. Kan tidak marah dia kalau begitu. Kalau bilang, oh dasar itu nggak boleh, itu kayak neraka, oh marah, sudah dikasih motor misalnya. Ini misal semuanya, jangan dianggap ini ada di alam nyata lah, enggak, saya hanya sebagai contoh saja. Kelihatan ini perlu yang kita gerakkan, sehingga kalau perlu gerakan 1000 ustadz masuk kampung-kampung dengan kelembutan, mengakui kebaikan lawan sekalipun itu penting, karena agar tidak menjadikan orang itu mengingkari kebaikan gara-gara hawa nafsu. Kalau ada kebaikan dari lawan, katakan itu kebaikan. Cuman ada hal yang sangat prinsip yang nggak boleh diganggu, yaitu bagaimana kita memilih. Contohnya memilih istri, seorang istri. Sebab ada seorang Buddha mengatakan, wah dia perempuan baik sekali dengan saya, lembut, baik hati dan sebagainya, cuman agamanya beda. Dia baik, doain saja. Kalau dia Islam baru, jangan udah nanti kaget dia, apaan tuh? Kan dia tidak pernah ngaji, ingin yang jadi petualang cinta kan nanti, saya rugi, saya malu kalau tidak berjuang demi cintaku. Nah, kan gitu bisanya, nggak bisa. Jadi memang berontak dia nanti. Akan itu dipahamkan betul, dia baik, dia lembut, dia seorang wanita pemurah, dia kalau begitu lihat seperti dikatakan Nabi, semua orang itu kanzun matfun, ada tersembunyi. Kalau dia baik waktu menjadi seorang Nasrani, dermawan waktu jadi Nasrani, dia wanita yang baik, suka membantu, dia menjadi Nasrani atau Yahudi, kalau masuk Islam tentu menjadi lebih baik lagi. Ini kaidahnya sama. Sebab kebaikan memang ada di mana-mana. Tidak boleh kita pungkiri kalau di dalam orang Nasrani sendiri ada orang baik, nggak boleh kita mungkiri. Dusta namanya. Orang Yahudi juga ada yang baik kok, sehingga terbuka hatinya seperti Abdullah bin Salam.
Maka kita pun perlu menata agar kita tidak berkomentar dengan hawa nafsu, menyebut nama seseorang dengan hawa nafsu. Sebab jihad itu harus, sebelum kita mengangkat pedang sekalipun dalam peperangan, ternyata yang perlu ditata adalah hati, agar kita tidak membela hawa nafsu. Dan berat memang dalam perjuangan. Semoga para pejuang-pejuang, ulama-ulama kita itu diberi keikhlasan, ketulusan. Baik, ini peringatan dari Allah kepada Rasulullah, hendaknya berhati-hati.